Bagaimana cara sistem YouTube mengetahui metadata video dan channel Anda? Oke. Metadata video dan channel adalah semua data terkait video dan channel Anda. Mulai dari judul video, deskripsi video, tag dan hashtag video, bahasa dan negara, nama channel, URL channel, deskripsi channel, kata kunci channel, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara YouTube mengetahui semua itu, termasuk untuk memberi ranking maupun mendeteksi pelanggarannya? Oke. YouTube melakukan semua itu melalui skrip, melalui kode, melalui bahasa pemrograman yang bekerja secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Pada mulanya memang dibuat oleh staf programmer YouTube. Tapi begitu sistem itu di-launching, sistem itu akan bekerja dengan sendirinya tanpa kendali si pembuatnya. Sistem itu akan meng-crawling atau melacak video dan channel Anda, bahkan aktivitas akun YouTube Anda, sama dengan sistem komputer. Sebagai contoh, YouTube menilai performa video Anda berdasarkan prinsip relevansi metadata. Apakah antara semua metadata video atau channel Anda saling berhubungan atau tidak? Apakah judulnya berhubungan dengan deskripsinya, dengan tagnya, dan sekaligus dengan narasi atau voice yang terdengar dalam video Anda. Untuk memudahkan memahaminya, anggaplah rumusnya begini. Ini artinya, jika kata kunci yang terdapat pada judul video ditemukan ada yang sama dengan kata kunci yang terdapat pada deskripsi video, maka nilainya 1. 1 ini simbol untuk menyatakan relevansi atau lambang bahwa penulisan keduanya sudah benar. Contoh, misalnya judul video Anda, cara kerja sistem YouTube. Lalu deskripsinya, beginilah cara kerja sistem YouTube dalam menilai video Anda secara otomatis. Nah, di sini terdetek ada 4 kata kunci yang sama, yaitu cara kerja sistem dan YouTube. Berarti nilainya 1, alias penulisan keduanya sudah mengandung nilai relevansi. Jadi relevansi itu dinilai berdasarkan kesamaan kata kunci yang digunakan. Andai kata tidak ada kata kunci yang sama, maka sistem menilai kalimat dari keduanya tidak relevan, tidak saling berhubungan. Walaupun secara makna maksudnya sama. Misalnya seperti ini. Judul video, cara kerja sistem YouTube. Lalu deskripsinya, agar performa video kita bagus, perlu menerapkan prinsip algoritma perankingan itu sendiri dalam video kita. Itulah yang saya bahas dalam video ini. Nah, secara makna, deskripsi ini punya relevansi dengan judulnya. Ada hubungannya, tapi sistem tidak bisa memahami makna tersebut. Memahami makna itu membutuhkan penalaran, sedang yang bisa menalar hanya manusia dengan pikirannya. Robot script tidak bisa. Robot hanya bisa melacak kesamaan dan ketidaksamaan berdasarkan data yang terbaca secara harfiah. Karena itulah relevan tidak relevannya antar metadata hanya bisa dinilai sistem berdasarkan kesamaan kata kunci atau keyword. Oke. Mungkin pertanyaan Anda, kalau gitu gimana jika kita ketik aja deskripsinya persis sama dengan judulnya Pak? Misalnya seperti ini, judul cara kerja sistem YouTube, deskripsi juga cara kerja sistem YouTube. Oke. Dari sisi nilai relevansi, memang itu sudah benar karena semua kata kuncinya sama. Tapi YouTube akan mengauditnya dengan algoritma spam. Salah satu jenis spam yang ditetapkan YouTube adalah duplikat, yang artinya sebuah konten isinya sama persis dengan konten lain. Apakah konten itu berupa teks, audio, maupun video. Jadi jika judul dan deskripsinya sama, maka secara otomatis sistem YouTube akan menemukan ada duplikat metadata, alias video Anda akan dinilai mengandung spam. Begitulah seterusnya terhadap metadata lainnya. Misalnya antara judul dengan tag video, antara judul dengan narasi dalam video, antara deskripsi dengan judul, antara deskripsi dengan tag, antara deskripsi dengan narasi video, dan seterusnya.
Jadi, semua bagian itu akan saling dikonfirmasi satu sama lainnya. Akumulasi dari semua itulah yang memberikan nilai akhir terhadap metadata video Anda. Oke, contoh lain. Misalnya tentang cara YouTube mendeteksi kata-kata yang dilarang dan sekaligus memblokirnya secara otomatis. Misalnya YouTube melarang menuliskan kata-kata yang tidak pantas pada metadata video. Maka sebelumnya dirumuskan dulu daftar kata-kata yang dinilai tim YouTube kategori tidak pantas. Misalnya kata-kata kasar dan kata-kata jorok. Sebagai contoh, anggaplah kata-kata yang ditetapkan sebagai kategori terlarang itu adalah tai, anjing, goblok, tolol, dan jancuk. Maka semua kata ini akan diinput ke dalam database sebagai kata-kata yang dilarang. Lalu selanjutnya, anggaplah rumusnya begini. Rumus ini artinya, jika dalam judul video terdapat kata-kata yang sama dengan kata-kata yang terdapat dalam daftar blokir, maka judul video telah melanggar. Karena itu, hapus. Oke. Lalu, Anda menulis metadata video lebih kurang seperti ini. Judulnya misalnya, Erianto Anas, YouTuber Taik. Kemudian deskripsinya, inilah YouTuber Taik yang telah menjengkelkan banyak YouTuber pemula selama ini. Nah, begitu Anda selesai mempublikasikan video ini, sistem YouTube akan langsung mendeteksi metadata Anda mengandung kata kunci yang cocok dengan daftar blokir. Yang artinya video Anda terdetek telah melanggar peraturan YouTube. Lalu secara otomatis sistem juga akan langsung menghapus video Anda. Karena memang begitulah algoritma pemblokiran ini disusun sebelumnya. Nah, lebih kurang begitulah yang dimaksud dengan YouTube itu bekerja secara otomatis melalui sistem atau robotnya dalam mendeteksi metadata video kita. Oke,